Pernahkah kamu merasa bahwa kamu tidak benar-benar hidup? Hanya bereaksi terhadap apapun yang dilemparkan dunia kepadamu. Bangun tidur, langsung membuka ponsel, kepalamu penuh suara, tapi bukan suaramu sendiri. Pikiranmu sibuk, tubuhmu lelah, dan anehnya, kamu bahkan tidak tahu kenapa. Itu bukan salahmu sepenuhnya, karena dunia modern tidak dirancang untuk membuatmu tenang, ia dirancang untuk membuatmu sibuk. Dan dalam kebisingan itu, kita kehilangan satu hal yang paling berharga, kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons. Manusia tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh cara mereka memandang hal-hal itu. Epictetus. Dan mungkin di tengah segala hiruk-pikuk, kamu pernah melihat satu orang yang tetap tenang. Saat orang lain panik, dia diam. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tahu sesuatu yang kamu lupa, bahwa ketenangan bukan hasil dari kondisi, tapi hasil dari kendali. Dan stoikisme adalah tentang kendali itu. Ini bukan tentang menjadi beku dan kaku seperti batu. Ini tentang menjadi kuat seperti akar pohon, tak terlihat, tapi menopang segalanya. Jangan mengharapkan agar peristiwa terjadi seperti yang kamu inginkan, tapi terimalah peristiwa seperti adanya, dan kamu akan menemukan kedamaian. Epictetus, kamu dan saya, kita sudah terlalu sering mengejar yang di luar dan terlalu jarang melihat ke dalam. Tapi hari ini, kita akan kembali. Bukan ke masa lalu, tapi kembali ke kekuatan batin yang mungkin sudah lama kamu abaikan. Dan kalau kamu mendengarkan dengan utuh, dengan hadir sepenuhnya, pelajaran ini bisa menjadi titik balik kecil dalam hidupmu. Di video ini kita akan bicara tentang 10 pelajaran stoikisme. Tapi saya tidak ingin kamu hafal semuanya. Saya ingin kamu biarkan setidaknya satu saja menancap, yang terasa bukan di kepala, tapi di dada. Tapi sebelum itu, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe. Terima kasih. Mari kita mulai. Pelajaran pertama, kendalikan. Apa yang bisa kamu kendalikan? Pikirkan ini sejenak. Berapa banyak energi dalam hidupmu yang habis untuk hal-hal di luar kendalimu? Cuaca, mood orang lain, ekonomi global, algoritma, omongan orang. Dan kita heran kenapa kita lelah. Kita frustrasi bukan karena beban hidup terlalu berat, tapi karena kita terus mencoba memikul beban yang bukan milik kita. Beberapa hal ada dalam kendali kita, beberapa tidak. Epictetus, Enchiridion. Itu bukan sekadar kutipan. Itu adalah pisau bedah. Pisau yang memisahkan apa yang nyata dan penting dari semua ilusi yang membuat kita cemas, marah, iri, dan kosong. Karena saat kamu mencoba mengontrol yang tidak bisa dikontrol, kamu sedang berjalan menuju kekecewaan yang dijadwalkan. Tapi begitu kamu menarik batas, ini bukan urusanku. Ini bisa aku atur. Kamu mulai menyadari, kekuatan bukan berarti bisa melakukan segalanya, tapi tahu apa yang layak dilakukan. Lihatlah hidupmu sekarang. Ada hal-hal yang kamu pegang erat, padahal seharusnya kamu lepaskan. Ada hal-hal yang kamu abaikan, padahal itu satu-satunya yang bisa kamu bentuk. Pikiranmu, pilihanmu, tanggapanmu, karaktermu. Itu adalah tanah tempat kamu berdiri. Itu adalah taman yang kamu rawat. Dan seperti kata Marcus Aurelius, kehidupan manusia adalah apa yang dipikirkannya tentang kehidupan itu. Jadi, pertanyaannya, apa yang kamu pikirkan tentang hidupmu hari ini? Apakah itu milikmu atau hanya gema dari dunia di luar? Kita tidak bisa memilih cuaca, tapi kita bisa memilih bagaimana kita berpakaian. Dan kadang, itulah perbedaan antara orang yang tenggelam dan yang tetap berdiri. Kalau kamu merasa pelajaran ini menusuk sesuatu di dalam dirimu, jangan buru-buru lari darinya. Duduklah, dengarkan lagi. Dan mulai hari ini ucapkan perlahan, saya akan memfokuskan hidup saya pada hal-hal yang bisa saya kendalikan. Dan sisanya, saya lepaskan. Itu bukan kelemahan. Itu permulaan dari kekuatan yang sebenarnya. Pelajaran kedua, ingat bahwa kamu akan mati, memento mori. Mari kita mulai dari kenyataan paling sederhana yang paling sering kita abaikan. Kamu akan mati. Aku akan mati.
Kita semua akan, dan itu bukan kalimat depresif. Itu adalah undangan untuk hidup sepenuhnya. Kamu seperti orang yang ditangguhkan untuk dihukum mati, maka gunakan waktumu dengan baik. Seneca, On the Shortness of Life. Kita hidup seolah waktu adalah hak, padahal itu cuma pinjaman. Kita menunda-nunda, menaruh hidup yang sesungguhnya di masa depan, sambil terus menukar jam-jam berharga demi validasi, distraksi, atau penundaan. Tapi maut tidak bernegosiasi. Filsuf-filsuf Stoik tidak menyuruhmu takut mati. Mereka mengajakmu melihatnya, tepat di mata, dan tetap hidup dengan utuh. Kenapa? Karena hanya dengan mengingat akhir, kita bisa memberi nilai pada saat ini. Lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak dari kita yang hidup seolah waktu kita tak terbatas? Menunda maaf, menunda cinta, menunda memulai. Dan di ujungnya nanti, kita hanya akan punya satu kalimat. Seandainya aku lebih hadir. Jangan bertindak seolah kamu akan hidup 10.000 tahun. Takdir mengintai. Sementara hidup masih menjadi milikmu, jadilah baik. Marcus Aurelius, Meditations. Memento mori bukan tentang menjadi suram. Itu tentang menjadi sadar. Sadar bahwa setiap pagi yang kamu buka mata adalah hadiah yang tidak dijanjikan. Bahwa waktu bersama orang tercinta adalah semacam mukjizat kecil yang mudah kita anggap biasa. Bahwa proyek, ide, dan mimpi yang kamu simpan di nanti tidak akan terjadi kalau kamu terus menundanya seperti hidup ini tanpa batas. Jadi hari ini aku menantangmu dan diriku sendiri. Bayangkan kamu hanya punya 7 hari lagi. Apa yang akan kamu kerjakan? Apa yang akan kamu akhiri? Apa yang akan kamu katakan kepada orang yang kamu cintai? Dan pertanyaan yang paling jujur, kenapa kamu belum melakukannya sekarang? Mengingat kematian bukanlah obsesi terhadap akhir. Itu adalah komitmen untuk hidup dengan niat. Karena ketika kamu benar-benar sadar bahwa kamu bisa mati kapan saja, kamu mulai hidup seperti segala sesuatu penting. Dan itu, teman, adalah satu-satunya cara agar hidupmu tidak terbuang sia-sia. Pelajaran ketiga, belajarlah melepaskan tanpa kehilangan dirimu. Pernahkah kamu merasa cemas kehilangan sesuatu? Hubungan, pekerjaan, reputasi, rencana yang kamu genggam erat? Kamu bukan satu-satunya. Kita semua dalam satu atau lain cara belajar menggantungkan diri pada sesuatu di luar kita. Tapi saat itu lepas, kita ikut runtuh bersamanya. Jangan melekat pada apapun yang bisa diambil darimu. Ketika kamu mencintai, cintailah seperti seseorang yang tahu bahwa semua yang dicintainya bisa hilang. Epictetus, ini bukan berarti kamu harus berhenti mencintai, berhenti bermimpi, atau berhenti peduli. Tapi Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menukar identitas diri dengan hal-hal yang rapuh. Rumah bisa terbakar, orang bisa pergi, tubuh bisa sakit, uang bisa hilang, pekerjaan bisa digantikan. Tapi jika seluruh eksistensimu bergantung pada itu, maka kamu sedang berjalan di atas tambang rapuh. Dan saat itu putus, kamu jatuh. Kita sering terjebak dalam narasi yang kita bangun sendiri. Aku adalah pekerjaanku. Aku adalah relasiku. Aku adalah pencapaianku. Dan ketika semua itu bergeser, kita panik karena kita lupa bahwa kita lebih dari itu semua. Apapun yang bisa hilang darimu tanpa izinmu bukanlah milikmu. Seneca. Melepaskan bukan berarti menjadi dingin. Itu berarti kamu memilih untuk tidak jadi budak dari hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Dan justru di sana kamu menjadi lebih kuat karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut kehilangan. Maka mulailah bertanya hari ini, apa yang terlalu erat aku genggam? Jika aku kehilangan ini besok, apakah aku masih tahu siapa diriku? Kalau jawabannya tidak tahu, mungkin sudah waktunya menata ulang di mana kamu menanam akar identitasmu. Melepaskan itu menyakitkan, ya. Tapi kamu tahu apa yang lebih menyakitkan? Tinggal di dunia ilusi, di mana segalanya tampak stabil, tapi jiwamu selalu gelisah. Karena kamu tahu, dalam diam, kamu tidak sepenuhnya merdeka. Dan seperti yang diajarkan para Stoik,
Kebebasan sejati datang ketika kamu hanya membutuhkan sedikit untuk bahagia. Pelajaran ketiga ini adalah tentang kebebasan dalam penguasaan diri. Bukan menyerah, tapi menguatkan pondasi yang tidak bisa dirampas siapapun. Integritas, niat baik, pilihan yang sadar. Sekarang, apa yang akan kamu lepaskan hari ini agar kamu bisa berdiri lebih tegak esok pagi? Dan siapkah kamu untuk pelajaran keempat? Tentang hal yang tampak kecil, tapi justru menentukan hidupmu lebih dari apapun, kebiasaan. Pelajaran keempat, kebiasaan kecil adalah takdir yang menyamar. Orang sering berpikir bahwa kehidupan berubah lewat keputusan besar, pindah kota, resign dari pekerjaan, mulai bisnis, menikah. Tapi kamu tahu, hidup jarang berubah karena hal besar. Hidup berubah karena kamu menunda alarm 5 menit setiap hari. Hidup berubah karena kamu scroll 1 jam setiap malam sebelum tidur. Hidup berubah karena kamu terus bilang, nanti saja, sekali, 2 kali, lalu jadi identitas. Kebiasaan kecil itu seperti tetes air, tidak terasa hari ini, tapi lama-lama bisa melubangi batu atau menghanyutkanmu. Kehidupan bukan hasil dari keputusan besar, tapi akumulasi dari tindakan kecil yang terus diulang. Kebiasaan itu bukan sekadar rutinitas. Mereka adalah pernyataan tanpa suara tentang siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu bangun dan langsung mengecek media sosial, kamu sedang berkata ke dunia, hal pertama yang penting bagiku adalah distraksi. Kalau kamu berkata, aku tidak punya waktu membaca, tapi tahu semua update serial terbaru, bukan waktumu yang kurang, prioritasmu yang kabur. Stoikisme tidak akan pernah memintamu menjadi sempurna. Tapi ia akan bertanya, apakah kamu sadar? Apakah kamu hidup dengan niat atau sekadar mengulang pola? Setiap hari kamu membuat diri sendiri. Bangunlah karakter seperti seorang seniman membentuk patung. Dengan tekun, 1 pukulan kecil pada 1 waktu. Epictetus. Coba pikirkan. Kebiasaan seperti apa yang sedang kamu pelihara hari ini, dan kemana mereka akan membawamu 5 tahun dari sekarang? Kalau kamu terus hidup seperti ini, tanpa mengubah satupun kebiasaan, apakah kamu akan menjadi versi dirimu yang kamu kagumi, atau versi yang kamu hindari? Kamu tidak harus mengubah semuanya hari ini, tapi kamu harus mulai. 1 tindakan kecil, 1 rutinitas baru, 1 komitmen sederhana, itu cukup untuk menciptakan riak. Dan dari riak, datang gelombang. Stoikisme mengajak kita bukan hanya untuk berpikir benar, tapi untuk berlatih hidup benar, dalam tindakan, bukan wacana. Karena pada akhirnya, kamu tidak menjadi apa yang kamu impikan, kamu menjadi apa yang kamu ulang. Pelajaran kelima, hati-hati dengan cerita yang kamu ulang-ulang di kepalamu. Kita tidak hanya hidup di dunia luar, kita hidup dan sangat sering terjebak di dalam narasi yang kita ceritakan kepada diri sendiri. Dan sayangnya, banyak dari narasi itu tidak berasal dari kejujuran, tapi dari luka, dari ketakutan, dari kebiasaan lama yang tidak pernah ditinjau ulang. Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself, in your way of thinking. Marcus Aurelius. Kamu mungkin berkata, saya memang begini, atau saya selalu gagal dalam hal ini. Atau yang paling berbahaya, saya tidak cukup baik untuk itu. Dan setiap kali kamu mengulang itu, baik secara sadar maupun tidak, kamu sedang memperkuat batas yang tak kasat mata, yang akhirnya jadi penjara batin. Bukan karena kamu tidak bisa melampauinya, tapi karena kamu berhenti mencoba. Pikirkan ini, kalau ada temanmu yang terus-menerus mengulang cerita negatif tentang hidupnya, kamu mungkin akan menyela dan berkata, coba lihat dari sisi lain. Tapi ironisnya, kita jarang mengatakan itu pada diri sendiri. Jordan Peterson, profesor psikologi di Universitas Toronto, Kanada, sering mengingatkan, you must articulate your own vision of the world, or you will fall prey to someone else's. Dan stoikisme melengkapi itu. Kalau kamu tidak sadar dengan cerita yang kamu ulangi, kamu akan hidup sebagai korban dari naskah yang kamu warisi, bukan penulis dari hidup yang kamu jalani. Jadi mulai sekarang, awasi narasi internalmu.
Apakah kamu sering menyebut dirimu malas, atau gagal, atau memang begini dari sononya? Apakah kamu menganggap kesalahan masa lalu sebagai identitas, bukan pelajaran? Jika ya, maka inilah undangannya. Ulangi narasi baru, ulangi narasi yang membebaskan. Karena seperti kata Epictetus, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Latihan reflektif yang bisa kamu mulai hari ini. Saat kamu menyadari munculnya suara negatif dalam pikiranmu, berhenti sebentar dan tanya, apakah ini fakta? Atau hanya cerita lama yang sudah terlalu sering diputar ulang? Ubah skripnya. Karena kamu bukan hanya pemeran dalam hidupmu, kamu juga penulisnya. Jika kamu bisa menguasai pelajaran ini, kamu tidak hanya akan lebih tenang, kamu akan mulai memulihkan dirimu dari dalam. Dan itu jauh lebih kuat daripada sekadar berpikir positif. Itu adalah bentuk tertinggi dari kepemilikan diri. Pelajaran ke-6. Sadari polamu sebelum polamu mengendalikanmu. Kamu mungkin berpikir kamu membuat keputusan setiap hari secara sadar. Tapi sebenarnya, banyak dari kita tidak benar-benar hidup secara sadar. Kita bereaksi. Kita mengikuti pola. Kita mengulangi respons yang sama. Marah, menghindar, merasa rendah diri, menunda, menyalahkan, bukan karena itu solusi, tapi karena itu yang paling familiar. Dan masalahnya bukan hanya pola itu muncul. Masalahnya, kita tidak sadar bahwa kita sedang menjalani pola. Seperti kata Seneca, a man who suffers before it is necessary, suffers more than is necessary. Dan seringkali, penderitaan itu bukan berasal dari dunia luar, tapi dari pola pikir dan pola emosi yang tidak pernah kita pertanyakan. Jordan Peterson bilang, if you can't understand why someone is doing something, look at the consequences of their actions and infer the motivation. Nah, sekarang, gantikan seseorang itu dengan dirimu sendiri. Kalau kamu terus menunda, terus sabotase diri, terus merasa terjebak, jangan tanya, kenapa ini terjadi pada saya? Tanyakan, polanya apa? Apa konsekuensinya? Apa hasil akhirnya? Apa yang sedang saya ulang-ulang diam-diam tapi konstan? Stoikisme bukan hanya tentang mengontrol reaksi. Stoikisme mengajakmu melihat reaksi itu dengan sadar, menginterogasi dorongan sebelum kamu menuruti. Karena ketenangan sejati bukan cuma ketika kamu duduk diam di ruang meditasi. Ketenangan sejati adalah ketika kamu bisa berkata, saya biasanya marah di situasi seperti ini, tapi hari ini saya memilih sadar. Refleksi praktis. Ambil satu pola destruktif yang sering muncul. Mungkin overthinking, menghindari konflik, overwork tanpa arah. Tulis. Pola ini biasanya muncul kapan? Kenapa saya biarkan terus ada? Lalu buat intervensi kecil, bisa sesederhana. Kalau saya mulai overthinking, saya akan tarik napas dan menulis pikiran itu, bukan menenggelamkannya di kepala. Kamu tidak bisa memperbaiki pola yang tidak kamu sadari. Dan pola yang terus kamu biarkan, pelan-pelan akan menjadi identitas. Dan ketika identitas itu mengambil alih, kamu tidak lagi memilih. Kamu hanya menjalani naskah yang ditulis oleh ketidaksadaran. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Carl Jung. Dan ini sejalan banget dengan semangat stoikisme. Jadi, langkah kecil hari ini, sadarilah. Perhatikan, tuliskan, ubah satu hal saja, dan besok, ulangi. Karena kamu bukan korban dari masa lalu, dan kamu bukan budak dari pola yang lama. Kamu adalah makhluk sadar, dan kesadaran itu sendiri sudah merupakan bentuk kekuatan. Pelajaran ke-7, jadikan kebajikan tujuan, bukan hasil. Kita hidup di zaman yang dipenuhi dengan pengukuran. Berapa banyak uang yang kamu hasilkan? Berapa banyak pengikut yang kamu punya? Berapa cepat kamu bisa naik jabatan? Segalanya diukur, dan kalau tidak bisa dihitung dianggap tidak penting. Tapi stoikisme datang dari tempat yang berbeda. Filosofinya sederhana, tapi menantang. Jangan jadikan hasil sebagai tujuan. Jadikan kebajikan sebagai tujuan. Marcus Aurelius menulis, "Just that you do the right thing, the rest doesn't matter." Bagi seorang kaisar Romawi,
yang setiap keputusan bisa mengguncang dunia, itu bukan kalimat biasa. Itu adalah deklarasi bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh hasil, tapi oleh integritas di dalam proses. Jordan Peterson sering bilang bahwa hidup bukan soal kemenangan, tapi soal membawa beban dengan martabat. Bukan seberapa cepat kamu mencapai sesuatu, tapi siapa yang kamu jadi saat kamu menuju ke sana. Coba kamu pikirkan, kalau kamu bisa mencapai semua targetmu dengan cara yang curang, kasar, atau manipulatif, apa gunanya? Apa artinya kesuksesan kalau kamu kehilangan jati dirimu sendiri dalam prosesnya? Stoikisme mengajarkan bahwa hanya ada satu hal yang benar-benar di bawah kendali kita, karakter kita. Epictetus menulis, "Don't explain your philosophy, embody it." Kita terlalu sering terobsesi menjelaskan apa yang sedang kita kejar, tapi lupa bertanya, apakah aku menjadi orang yang pantas untuk mencapainya? Refleksi praktis. Ketika kamu menghadapi keputusan sulit, jangan langsung bertanya, mana yang paling menguntungkan? Tanyakan, mana yang paling jujur? Mana yang paling adil, walau tidak populer? Mana yang membuatku tetap bisa tidur tenang malam ini? Karena kamu bisa menang dan tetap kalah, tapi kamu tidak bisa memilih kebajikan dan tetap kehilangan jati diri. Kebajikan dalam stoikisme bukan teori moral yang kaku. Kebajikan adalah keberanian saat kamu takut, kejelasan saat kamu bingung, kejujuran saat lebih mudah berbohong, dan pengampunan saat kamu bisa membalas. Happiness and freedom begin with a clear understanding of one principle. Some things are within our control, and some things are not. Epictetus. Dan yang selalu dalam kendalimu adalah nilai yang kamu pegang, bukan opini orang lain, bukan hasil akhir, tapi keputusanmu hari ini, di saat ini. Pelajaran ketujuh ini bukan penutup, ini permulaan. Karena ketika kamu berhenti mengejar validasi dan mulai hidup dari nilai yang kamu yakini, itulah titik di mana kamu mulai benar-benar bebas. Bukan untuk terlihat benar, tapi untuk menjadi benar. Dan itu, temanku, itulah inti dari stoikisme. Kebajikan sebagai kompas, keberanian sebagai sikap, keteguhan sebagai jalan. Kamu bukan produk dari apa yang kamu capai. Kamu adalah produk dari bagaimana kamu memilih untuk hidup setiap hari. Pelajaran ke-8. Terimalah ketidaksempurnaan hidup, tapi jangan berhenti meningkatkan diri. Kamu tahu, ada paradoks menarik dalam hidup. Di satu sisi, kamu diajarkan untuk menerima dirimu sendiri. Di sisi lain, kamu juga tahu bahwa kalau kamu benar-benar diam di tempat, kamu akan tenggelam. Dan stoikisme tidak pernah menyuruhmu memilih salah satu. Filsafat ini menyuruhmu untuk menyandingkan keduanya. Epictetus bilang, "No great thing is created suddenly." Hidup ini seperti maraton, bukan sprint. Tapi tetap saja kamu harus melangkah. Bukan karena kamu membenci dirimu yang sekarang, melainkan karena kamu menghormatinya. Cukup untuk tidak membiarkannya membusuk di tempat. Jordan Peterson sering menekankan konsep order and chaos. Kehidupan yang terlalu kaku akan mati, tapi kehidupan yang terlalu kacau akan hancur. Dan satu-satunya cara untuk tetap hidup secara utuh adalah dengan berdamai dengan ketidaksempurnaanmu, sambil terus memperbaikinya. Bukan karena kamu harus menjadi sempurna, tapi karena kamu bisa menjadi lebih baik dari kemarin. Sekarang, mari kita jujur. Ada hari-hari di mana kamu merasa gagal, bahkan sebelum mulai. Hari di mana kamu membuka mata, dan rasanya seperti kamu ketinggalan kereta kehidupan. Tapi stoikisme mengingatkan, kesalahan bukan akhir dari narasi. Kesalahan adalah bagian dari latihan. Seneca menulis, "While we teach, we learn." Saat kamu jatuh, itu bukan bukti bahwa kamu lemah. Itu bukti bahwa kamu masih hidup dan masih belajar. Dan kalau kamu masih bisa belajar, kamu masih bisa berkembang. Refleksi praktis hari ini, jangan tunggu sampai semuanya sempurna. Mulailah dari satu hal kecil yang bisa kamu benahi. Bangun lebih awal, bicara lebih jujur, bekerja sedikit lebih dalam, lebih sadar. Bukan karena kamu membenci dirimu yang kemarin, tapi karena kamu cukup peduli untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Kamu tidak harus menjadi versi terbaikmu sekarang juga.
Tapi kamu juga tidak boleh menunggu dunia ideal datang, karena itu tidak akan datang. Yang bisa kamu ubah adalah dirimu di tengah ketidaksempurnaan ini. Don't demand that things happen as you wish, but wish that they happen as they do, and you will go on well. Epictetus. Terima dunia ini apa adanya, tapi jangan pernah menyerah untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalamnya. Karena ketenangan bukan berasal dari dunia yang sempurna. Ketenangan lahir dari individu yang bersedia menata kekacauan batinnya, satu keputusan kecil pada satu waktu. Dan disitulah kamu akan menemukan kekuatanmu. Bukan karena kamu sudah sampai, tapi karena kamu terus memilih untuk berjalan. Pelajaran ke-9, jadikan waktu sebagai sahabatmu bukan musuh. Kita semua tahu betapa berharganya waktu, tapi seringkali kita hanya mengingatnya saat kita kehabisan, atau saat kita merasa bahwa waktu telah melarikan diri begitu saja, tanpa memberi kita kesempatan untuk meraihnya. Kita mengeluh bahwa kita tidak punya waktu, bahwa hidup berjalan terlalu cepat. Kita menunggu momen yang tepat untuk mulai berubah, seolah waktu kita bisa dipelankan atau dipercepat sesuai keinginan kita. Dan inilah yang menarik dari Stoikisme. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membuang waktu dengan keluhan atau penyesalan. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang menjalani kehidupan yang penuh dengan perang, sakit, dan pengkhianatan, menulis dalam jurnalnya, "Hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi dengan kecemasan tentang waktu yang hilang." Waktu bukanlah musuh yang harus kita kalahkan, atau masalah yang harus kita hindari. Waktu adalah alat. Waktu adalah material mentah yang kita bentuk dengan tindakan kita, dan ini adalah aspek yang sering kita lupakan. Epictetus berkata, "Waktu adalah aset terbaik yang kamu miliki. Jangan biarkan ia mengalir begitu saja tanpa makna." Begitu kita memahami bahwa waktu kita terbatas, bahwa hari-hari kita berharga, maka kita mulai memandang waktu sebagai teman yang harus dihargai, bukan sesuatu yang seharusnya kita sia-siakan. Kunci untuk memanajemen waktu bukanlah sekadar melakukan lebih banyak hal, tetapi melakukan hal yang benar. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting dan yang benar-benar bisa membuatmu tumbuh, dan bukan hanya hal-hal yang memenuhi kalender atau memberi sensasi sesaat. Kehidupan bukanlah tentang berlari dari satu hal ke hal lain. Kehidupan adalah tentang memiliki kontrol atas waktu yang kita miliki. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak hanya menghabiskan waktu, tetapi untuk menciptakan makna di dalamnya. Apa yang dapat kamu lakukan dengan hari ini yang tidak akan kamu sesali nanti? Apakah itu adalah sebuah percakapan yang mendalam dengan seseorang yang kamu sayangi? Ataukah itu adalah sebuah tindakan kecil yang memperbaiki kehidupan seseorang, atau memperbaiki hidupmu sendiri? Jangan biarkan waktu terbuang hanya karena kamu terjebak dalam rutinitas tanpa arah. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbarui hidupmu, untuk mengembangkan diri dengan cara yang lebih baik, lebih bijaksana, lebih jujur. Jangan tunggu waktu untuk datang kepada kamu, ambil waktu itu dan buatlah itu berarti. Kalau kamu merasa tidak punya cukup waktu, itu mungkin bukan karena waktu itu habis. Itu mungkin karena kamu belum memilih untuk memprioritaskan yang benar. Dan seperti yang selalu dikatakan Stoikisme, lakukan apa yang bisa kamu lakukan hari ini, karena hari ini adalah yang paling berharga. Mungkin kamu merasa bahwa waktumu tidak cukup, tapi kita semua diberi waktu yang sama, 24 jam sehari. Yang membedakan adalah bagaimana kita memilih untuk mengisinya. Refleksi praktis. Hari ini, ambillah waktu sejenak. Apakah kamu benar-benar memanfaatkan waktumu dengan bijaksana? Apakah hari ini kamu sudah membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kamu junjung tinggi? Mari kita berhenti sesaat dan kembali ke yang esensial. Jangan sia-siakan waktu, karena waktu, seperti hidup, akan pergi begitu saja. Jadi, jika kamu merasa waktumu sedang terkuras, mungkin sudah saatnya untuk menghentikan kebisingan dan bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku sudah menggunakan waktu ini untuk hal yang benar-benar penting? Waktu adalah teman yang tidak pernah mengeluh. Ia hanya memberi kita apa yang kita berikan padanya. Pelajaran 10.
Jangan takut menghadapi kesulitan. Terkadang kita cenderung melihat kesulitan sebagai sesuatu yang harus dihindari, sebuah ancaman bagi kenyamanan kita, sebuah gangguan yang harus dihindari dengan segala cara. Namun, inilah yang sering kali membuat kita terjebak dalam lingkaran ketakutan dan kecemasan. Kita berusaha menghindari kesulitan, menghindari rasa sakit, dan berusaha menjalani hidup tanpa tantangan yang berarti. Namun Stoikisme mengajarkan kita bahwa kesulitan bukan musuh, melainkan sahabat yang tersembunyi. Seperti yang ditulis oleh Seneca, tidak ada yang lebih besar daripada belajar untuk mengatasi kesulitan. Mereka yang menghindari kesulitan tidak pernah tahu seberapa kuat mereka bisa menjadi. Menghadapi kesulitan bukanlah pilihan, tetapi sebuah kenyataan dari hidup. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk menguji ketangguhan kita, untuk mengasah kebijaksanaan kita, dan untuk mengembangkan karakter kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak hanya bertahan, kita tumbuh. Marcus Aurelius sendiri menghadapi tantangan yang luar biasa sepanjang hidupnya, baik sebagai kaisar yang memimpin peperangan, maupun sebagai manusia yang menghadapi persoalan pribadi. Namun ia memilih untuk melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk mengasah dirinya, dan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kamu merasa tidak puas dengan kehidupanmu, ingatlah bahwa kesulitan yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Marcus Aurelius. Ketika kita memilih untuk tidak menghindari kesulitan, kita memupuk keberanian. Kita belajar bahwa rasa takut kita terhadap ketidaknyamanan seringkali lebih buruk daripada kenyataan itu sendiri. Kita belajar untuk tidak hanya menghadapi kesulitan, tetapi memanfaatkan kesulitan itu untuk melatih diri kita. Praktik sehari-hari. Cobalah untuk melihat tantangan yang kamu hadapi dalam hidup, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau diri sendiri, bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai kesempatan untuk mengembangkan ketahanan. Apa yang bisa kamu pelajari dari kesulitan ini? Bagaimana jika kamu bisa melihatnya sebagai peluang untuk menjadi lebih bijaksana dan lebih kuat? Jadi, ingatlah ini. Kesulitan adalah teman, bukan musuh. Setiap kesulitan yang kamu hadapi adalah pelajaran yang tersembunyi, kesempatan untuk menguji dan mengasah diri. Jangan berusaha menghindarinya, hadapi dengan keberanian. Karena hanya melalui kesulitan, kita bisa memahami kedalaman diri kita. Dan hanya dengan menghadapinya, kita bisa benar-benar tumbuh. Kita sudah melalui 10 pelajaran Stoikisme ini bersama-sama. Setiap pelajaran, meskipun sederhana, memiliki dampak yang mendalam jika benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, sampai menerima ketidaksempurnaan hidup, semua ini berujung pada satu hal: bagaimana kita memilih untuk merespons dunia di sekitar kita. Stoikisme bukanlah sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk mencari kebahagiaan instan atau menghindari tantangan. Justru, Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi hidup dengan keberanian, untuk bertemu dengan kenyataan tanpa rasa takut, dan untuk menggunakan kesulitan sebagai alat untuk berkembang. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang kepada kita, tetapi sesuatu yang kita ciptakan melalui cara kita melihat dan merespons dunia. Jadi langkah pertama sekarang adalah untuk menghidupkan apa yang telah kita pelajari. Ambil satu pelajaran dan fokuslah pada itu. Tidak perlu semua, cukup satu. Dan lihat bagaimana itu mengubah cara kamu menjalani hari-harimu. Terakhir, ingatlah bahwa hidup ini bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang menjalani hidup dengan kesadaran, keberanian, dan ketenangan, meskipun dunia di sekitar kita terus berubah. Terima kasih telah mengikuti pelajaran ini. Semoga Stoikisme memberi kamu kekuatan untuk tetap tenang, bijaksana, dan tangguh dalam menghadapi kehidupan. Karena pada akhirnya, seperti yang diajarkan para Stoik, kekuatan sejati ada pada kemampuan kita untuk memilih respon kita terhadap dunia yang penuh ketidakpastian ini. Ingat, jika Anda butuh ruang untuk bertumbuh bersama, silakan subscribe dan bagikan video ini.
Kita akan terus membangun kekuatan batin perlahan tapi pasti. Sampai jumpa di video berikutnya.